Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Para guru, para alim ulama, mungkin ada yang dari pejabat pemerintahan yang saya tidak hafal, mohon maaf. Jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan bagian dari mahabbah sayang kita, ukhuwah kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, sebuah negeri yang sangat aneh di era orang bicara kemanusiaan, human right. Magna Carta 1250 sangat digaung-gaungkan, sangat dituhankan di kampus-kampus, tetapi nyaris tidak bisa menyentuh negeri Palestina ini. Bahkan demokrasi yang digaung-gaungkan oleh Barat ketika Hamas menang pemilu 2006 ternyata dianulir. Bahkan harus ada pemerintahan dari faksi yang lain sehingga displitlah kemenangan Hamas hanya di Prime Minister, hanya di Perdana Menteri, sedangkan faksi Fatah diberikan jabatan Presiden. Sejatinya pada tahun ini pun akan diadakan pemilu yang sama di Palestina, tapi karena geliat dan berbagai survei membuktikan bahwa Hamas ini cukup kokoh, kemungkinan besar akan menang lagi. Maka salah satu analisis mikronya serangan ini bagian untuk menggagalkan pemilu tadi. Selain masalah domestik di Israel pun cukup berat. Karena ini live, jadi saya bicaranya normatif saja nih Pak ya. Saya sudah bicara ke Prof. Sahlan, Profesor Madu nih Pak nih. Jadi karena ini live, saya normatif saja. Mungkinkah Palestina merdeka? Kalau mungkin kapan kira-kira? Slide-nya bisa ditampilkan nggak? Atau memang sudah live begitu? Baik. Mungkinkah Palestina merdeka? Jawabannya mungkin. Tetapi tidak dalam waktu yang dekat, Pak. Ya, tidak dalam waktu yang dekat. Namun 26 Ramadan kemarin itu awal dari akhirnya rezim Israel tuh, Pak. Tuh. Tidak dalam waktu yang dekat. Kenapa saya tidak mengatakan tidak dalam waktu yang dekat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada beberapa barir, ada beberapa penghambat. Pertama, definisi merdeka. Antara Israel dan Palestina, definisi merdekanya berbeda. Ya, resolusi PBB 3 November 1988 ketika memasukkan Palestina sebagai negara observer, Pak. Maka Palestina punya hak untuk punya akses ke pengadilan pidana internasional. Wah, Israel marah betul tuh Pak. Bendera Palestina di apa itu? Sudah bisa tayang ya, di mana di markas PBB. Walaupun tayangnya di kemudian hari di 2000 berapa itu? 2012. Pada resolusinya 1988. Wah, Israel marah Pak. Bentuk kemarahannya, silakan Palestina merdeka, tapi dengan syarat satu, tanpa kekuatan militer. Palestina merdeka tanpa militer. Kira-kira akan menjadi negara seperti apa, Pak? Sebuah negara tanpa militer. Yang punya militer aja nggak bisa ngapa-ngapain, orang masuk gampang gitu aja. Apalagi tanpa militer. Yang kedua, Palestina boleh merdeka tapi tanpa Hamas. Ya, tanpa Hamas. Coba Bapak lihat, KTT Oki 1967 berdiri dia. Sampai KTT Oki yang luar biasa diadakan di Jakarta, pasti faksi yang diundang adalah faksi non Hamas, betul nggak? Ya. Waktu KTT Oki terakhir di Turki, Erdogan mencoba mengusulkan agar Hamas bisa hadir, Ismail Haniyah bisa hadir. Apa yang terjadi? Negara-negara GCC, Pak, Gulf Cooperation Countries atau negara-negara Teluk kirim surat, kami nggak akan hadir.
Ya, kami nggak akan hadir. Kenapa? Jadi memang ada permasalahan sendiri Hamas itu. Hamas berdiri 1988 atau 87 lah sebelumnya. Penandatanganan dari Syahid Ahmad Yasin 87, tapi piagam Hamasnya 88. Ya. Syahid Ahmad Yasin ini kader terbaik Ikhwanul Muslimin, Pak. Ya, ini semuanya ex Mesir, ex Ikhwanul Muslimin. Negara GCC, Pak, agak alergi dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, pada saat yang bersamaan, mohon maaf, like and dislike, memang orang ketika sulit, Pak, ya akan terjatuh. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi dari manapun bantuan dia terima, termasuk dari Teheran. Ya, termasuk dari Teheran. Padahal Teheran musuh siapa nih di GCC, Pak? Musuh King of Saudi Arabia. Musuh bebuyutan. Jadi kecenderungan negara-negara GCC tidak all out terhadap perjuangan Palestina karena faktor Hamas tadi di antaranya. Ini keberatan GCC itu, Pak. Nah, Israel boleh Palestina merdeka tapi tanpa militer, tanpa Hamas. Yang kedua, refugees. Pengungsi tidak boleh pulang. Ya, pengungsi Palestina tidak boleh pulang. 3/4 penduduk Jordan itu orang mana, Pak? Orang Palestina. Termasuk istrinya Raja Jordan, orang mana? Orang Palestina. Ini kalau pulang, subhanallah, menjadi kekuatan tersendiri, Pak. Makanya kita mesti bangga. Rasul bangga betul kalau umatnya apa? Banyak. Saya bangga dengan umat yang banyak. Makanya anak harus banyak. Dimulai dari makan madu, sehingga istrinya pun cukup banyak. Kan begitu. Subhanallah. Jadi jangan kalau bisa punya anak jangan 1, 2. Kalau bisa lebih, Pak. Buktinya Pak, Israel ketakutan kalau umat Islam, refugees-nya, Palestina, kalau pengungsinya itu pulang tuh, Pak. Subhanallah. Tanpa Hamas tuh, Pak, ya. Kenapa Israel begitu takut kepada Hamas, Pak? Di Gaza itu ada Gaza University. Bapak kalau tiap tahun mendengar yang dapat Nobel, itu runner up-nya, itu profesor-profesor dari Gaza, Pak. Termasuk yang terakhir. Yang terakhir itu Hatib sama Zabeda. Ya, itu runner up yang mendapatkan Nobel tuh, Pak. Tapi tidak pernah di-announce mereka karena malu. Kok negara antah berantah tapi risetnya luar biasa. Padahal tidak ada dana, tidak ada hibah riset, Prof. Salan. Kita melakukan riset karena ada apa? Ada dana. Palestina tanpa dana, risetnya luar biasa. Orang Israel tuh, Pak, itu maunya itu menghabiskan Gaza. Ya, Gaza itu kan cuma secuil tuh tanahnya. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah. Baik, saya ulang lagi. Jadi Israel mengizinkan Palestina merdeka, satu tanpa militer. Palestinanya nggak boleh punya kekuatan militer. Yang kedua tanpa Hamas. Kenapa begitu takut kepada Hamas, Pak? Dari 1948 sampai hari ini, Pak. Sebetulnya Israel ini sudah muka dablek, ya, sudah nggak malu-malu lagi sama dunia internasional, Pak. Traktatnya kanggangi, kemudian kesepakatan internasional mereka kangkangi, kan begitu. Bahkan kalau kita baca kitab suci kan, kitab mereka pun mereka ubah, nabinya pun mereka bunuh. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Ya. Nggak malu-malu lagi, Pak. Dia bombardir itu Gaza nggak habis-habis, Pak. Jadi bukan karena dia takut sama dunia internasional untuk membumi hangiskan Gaza. Tapi memang nggak habis-habis nih orang Gaza nih, Pak.
Satu karena alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu TV swasta nasional saya bilang yang meninggal tuh bukan 255, Pak, ya, 380. Tapi bayi yang lahir tuh 3.000. Dan selalu begitu, Pak. 2002, 2008, 2014, ya, terakhir 2021 itu jadi Allah paling tidak itu melahirkan lebih dari sepertiga dari mereka yang syahid, meninggal 1.000, lahir bayi 3.000. Selain itu memang ini ikroknya orang Gaza ini kuat, Pak. Saya ada pertemuan UNICEF di Kuala Lumpur 2015. Direktur UNICEF Asia bilang, Pak Muntali, tahu nggak negara dengan rata baca tertinggi di dunia? Saya bilang Finland. No. Bukan. Terus saya bilang Jepang. No. Bukan. Akhirnya saya nggak tahu. Dia sebut apa, Pak? Palestine. Saya bilang kok bisa negeri antah berantah, kok bisa begitu? Tingkat bacanya, risetnya itu luar biasa. Saya bilang, I don't believe. Saya nggak percaya. Apa jawab dia? Jawabnya ringan aja. Kalau orang Palestina, orang Gaza, bacanya nggak kuat, ikronya nggak kuat, Pak. Dari 1948 udah habis, Pak. Karena dia baca, dia riset, Pak. Maka terus dia coba meneliti, bikin drone, bikin roket, bikin rodal. Iron Dome-nya Israel aja bisa tembus. Itu karena apa tuh? Karena riset. Risetnya nggak pakai hibah, Pak Salat. Ya, nggak ada grantnya itu. Ya, nggak ada budgetnya itu. Jadi budgetnya dari Allah langsung, Pak. Itu roket-roket Hamas itu harganya nggak ada yang di atas $300. Ya, itu karena riset, karena ikra, Pak. Jadi jawabannya gampang betul. Ya, kata beliau, rata orang Gaza itu per harinya baca 249 halaman per hari, Pak. Wih, subhanallah. Saya bilang nomor 2-nya mana? Israel. Orang Israel bacanya 245 halaman per hari. Beda berapa halaman? 4 halaman. Saya bilang my country, itu nomor berapa itu? Dijawabnya ranking baca, rata baca bangsa kita itu seperti ranking timnas kita di FIFA. Hah? Berapa tuh? Ranking berapa tuh? 120. Jadi orang Indonesia bacanya itu sehari, Pak, sepertiga halaman. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu nggak khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Langsung ruku tuh, Pak. Subhanallah. Kita ikra'nya kurang, Pak. Ya, kita ikra'nya kurang. 2000 berapa ya? Saya ketemu Karen Armstrong di Gaza, Pak. Yang nulis buku The Prophet of Muhammad. Subhanallah. Dia dahsyat tuh, Pak. Mudah-mudahan sekarang beliau sudah mu'allaf tuh ya. Apa kata beliau? Orang Gaza, Pak, dibombardir di roket, tamu datang, subhanallah. Mesti berangkat ke perbatasan, beli Coca-Cola tuh, Pak, tuh. Untuk apa? Menghormati tamu. Udah dahsyat betul. Jadi roket udah biasa bagi kita. Kita THR belum muncul, goyang, Pak. Subhanallah. Jadi faktor Hamas itu yang luar biasa. Walaupun jarak dari Gaza ke mana nih? Ke Al-Quds itu 75 atau 77 kilometer tuh, Pak. Tapi mendengar Al-Quds, ya, ada pencederaan kehormatan bagi masjid kita, ulal kiblatan, the first kiblat. Ya, oh, langsung berangkat tuh orang Hamas. Palestina boleh merdeka without Hamas, tanpa Hamas. Yang ketiga, tanpa refugees, tanpa pengungsi, Pak. Subhanallah. Akhirnya orang-orang Palestina pun membalas. Puncaknya kapan? 2002, proposal yang diajukan oleh Jordan. Ini nggak tahu nih pengajian atau kajian nih ya. Nih 3 SKS nih, Pak nih. Nanti sertifikatnya dari Prof Sahlan ini ya. 2002, Jordan mengajukan proposal namanya two state solution. Solusi 2 negara. Kalau gitu udah deh. Israel ya dia berdaulat menjadi negara, Palestina berdaulat menjadi negara. Ya, Bapak baca itu turunannya itu ya, baca turunan perjanjian two state solution itu. Tanah Palestina yang dikuasai oleh Israel udah berapa persen, Pak? Udah berapa persen? Ada yang tahu? 85%.
Sisa berapa? Sisa 15. 15 itu di Yerusalem Timur, ya, Gaza ke sini dikit, yang sekarang kita kenal. Bismillah. Bismillah. Oke, syukran. Ya. 2002 Jordan mengajukan proposal two state solution, Pak. Solusi dua negara. Ya sudah kalau begitu, karena deadlock melulu nih Pak ya. Camp David deadlock, kemudian Oslo deadlock. Oslo itu inisiasi perwakilan dari Palestina itu dari Yasir Arafat. Ketika itu beliau ketua PLO. Nah, PLO itu berdiri 1959. Betulnya beliau bagian dari faksi terbesar, ya, faksi Fatah yang ada di PLO. Nah, 2002 Jordan mengajukan proposal two state solution. Tanah Palestina yang sudah dikuasai 85%, apa dalam perjanjian itu mengatakan? Palestina dia dapat 40%. Oke. Israel dia dapat berapa? 60%. Jadi Israel mesti mengembalikan berapa persen, Pak? Ini udah 85% dia kuasai. Israel cuma dapat 60. Itu pun 60, Pak. Ini sudah paling toleran, paling moderat, udah mengalah betul nih. Hah? Palestina udah mengalah betul, Pak. Sebetulnya Israel nggak punya tanah, Pak. Tanpa resolusi 181 29 November 1947, Israel nggak punya tanah. Apalagi kalau kita berbicara informasi kitab suci itu, Pak. Debat, Pak. Subhanallah. Karena kalau baca informasi tanah yang dijanjikan, tanah yang diberkahi, tanah yang disucikan, mau versi apapun, Pak, tapi yang benar, Quran, Taurat, Injil, itu Pak, tuh, subhanallah. Selesai sebetulnya. Tapi kalau yang dibaca selain itu, subhanallah, disparitas, margin of errornya tinggi itu, Pak. Kalau informasi kitab suci nggak punya tanah mereka. Mana dalilnya? Al-Maidah 25. Rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, saya udah nggak sanggup deh. Pisahkan saya dengan Bani Israel, dengan orang-orang fasik, Pak. Awalnya Nabi Musa mau ngasih tanah kepada Bani Israel, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Bani Israel masuk tuh ke negeri yang suci, yang disucikan. Ya, tapi jangan murtad ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Enggak bisa Musa. Tuh di sana penguasanya otoriter, apa-apa PS19, apa-apa PS19. Ya, inna lan nakhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami mau masuk kalau mereka keluar dulu. Kata Nabi Musa enggak bisa. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya, tanda kutip Nabi Musa nyerah tuh ya. Ya Allah, udah putus nih. Antara aku dengan Bani Israel udah nggak punya ikatan lagi. Itu ayat itu, Pak, di Taurat ada. Di Injil ada, Pak. Subhanallah. Ada seorang ulama ya menulis sebuah kitab Al-Ayat Al-Qur'aniyah allati kutibat wa kurrirat. Allati kutibat fil kutubil madhiyah. Al-Muqaddasah, ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam kitab suci sebelumnya. Nah ini termasuk nih Pak. Ya, termasuk. Subhanallah. Yang menjadi biang kiladi itu resolusi PBB 181 29 November 1947 membagi tanah Palestina menjadi dua. Yerusalem Barat, Israel, Yerusalem Timur, Palestina tuh Pak. Nah, ketika dia bukan merdeka ya, sebetulnya dideklarasikan oleh PBB dan oleh Barat punya tanah ya. Kemudian dia terus melakukan okupasi hingga dia dapat lebih berapa? 30%. Jadi 35%. Jadi 85% tuh Pak terus merangsek pemukiman ilegal.
Nah, 2002 Jordan mengajukan proposal. Kalau gitu ini sulit dihentikan nih konflik ini. Sudah lah. Israel punya negara, Palestina punya negara. Tapi tanah Palestina dia dapat 40%. Palestina, Israel dia dapat 60%. Artinya Israel mesti mengembalikan berapa persen tuh Pak? 15%. Mohon maaf, 25%. Nggak mau tuh Pak tuh Israel tuh. Kalau ini udah toleran betul. Ya, udah toleran betul. Subhanallah. Nggak mau mereka. Karena memang orang tamak begitu tuh Pak. Ya, orang tamak begitu. Karena nggak mau menolak, mereject two-state solution tuh Pak tuh. Apa yang terjadi? Syahid Ahmad Yasin mengeluarkan pernyataan keras. Kalau begitu, Palestina merdeka tanpa Israel. Begitu tuh Pak. Paham nggak? Jadi definisi merdeka ini termasuk barir, Pak. Ya, penghambat kemerdekaan. Yang kedua, apa yang membuat kemerdekaan Palestina mungkin tapi tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak dalam tempo dekat. Posisi Amerika, Pak. Amerika sebelum dua kementeriannya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Pak. Ya, 1987 dikuasai oleh AIPAC atau masyarakat lobby Yahudi paling besar di Amerika Serikat tuh Pak tuh. Awalnya mereject tuh Pak. Ya, kepentingan-kepentingan Israel. Tapi sejak 1987 selesai sudah. Ya, bahkan Amerika tidak lagi double standar untuk mengatasi konflik Israel Palestina, Pak. Enggak malu-malu single standar. Kan begitu. 2016 Donald Trump. Ya, Donald Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Raya. Ini melanggar kesepakatan internasional, melanggar resolusi PBB bahwa Yerusalem adalah status quo, Pak. Itu kota internasional, kota 3 agama. Tapi diklaim dengan deklarasi Trump, ini ibu kota Israel Raya. Subhanallah. Harusnya kompetitor politiknya siapa kala itu? Hillary Clinton, Pak. Nah, ini ada celah nih. Kalau di Indonesia, Pak, ada sedikit celah kesalahan presiden, digoreng, Pak. Ya, digoreng tuh, Pak. Tuh. Apalagi di kita kan masih kuat, cebong dan kampret tuh, Pak. Kenapa Cina kuat, Pak? Saya pernah riset ke China, Pak ya, sebuah provinsi di Wuhan. Itu memang sebagian orang Wuhan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu agak kurang yang memperhatikan kebersihan. Ada satu rumah makan tuh ya, itu kampret datang dimasukkan dalam air mendidih, makan aja gitu tuh Pak tuh. Ya, cebong datang dimakan. Makanya Cina kuat, cebong kampret dimakan. Kita malah berantem tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, harusnya ketika Donald Trump melakukan ada celah bisa ditembak, Pak, digoreng ini nih Pak nih. Oleh lawan politiknya Hillary Clinton. Tapi kan enggak faktanya. Artinya apa? Hillary pun kalau jadi presiden akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan terlalu berharap kepada siapa? Kepada Amerika. Apalagi dana hibah alutsista untuk permajaan alutsista pengembangan dari Amerika ke Israel luar biasa tuh Pak. Nah, ini posisi Amerika juga menjadi barir, Pak. Menjadi penghambat dininya kemerdekaan Palestina. Kalau Amerika ini kita ibaratkan ombak, maka ombak ini harus dipecah, Pak. Untuk memecah ombak yang besar, kira-kira mesti dengan sesuatu yang besar lagi enggak? Iya. Negara kita mampu enggak untuk memecah ombak itu? Kira-kira negara mana yang bisa, Pak? Sebutkan, Pak. Negara mana yang bisa memecah ombak ini kira-kira? Cina. Cina itu melakukan sesuatu kalau ada duitnya. Ya. Saya berikan contoh. The deal of century. Perjanjian abad ini. Ini perjanjian terbaru, Pak. Ya.
perjanjian terbaru yang paling menghebohkan di luar kesepakatan Abraham yang 4 negara Timur Tengah melakukan normalisasi. Dimulai dari Uni Emirat, Bahrain, kemudian Maroko dan Sudan. Begitu ya. Tapi yang paling menghebohkan ini the deal of century, Pak. The deal of century ini, Pak, sebelum ditandatangani, di draft dulu. Draftingnya di mana? Di Pulau Sentosa. Di mana Pulau Sentosa nih, Pak? Singapura. Pertemuan Donald Trump dengan pertemuan Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara. Setelah pertemuan beres, ada yang luput dari jepretan media, Pak, yaitu pertemuan antara Donald Trump dengan Pak, dengan Xi Jinping, ya, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok. Disinilah draftingnya dimulai. Trump bilang, saya akan memindahkan semua orang Palestina yang di mana, yang di Yerusalem Timur, saya mau kasihin ke Mesir. Yang di tepi barat, saya mau kasihin ke Jordan, dataran Golan, walaupun sebagian masuk Suriah, Pak. Enggak bisa. Itu orang, rakyat Palestina itu orang, bukan robot. Nggak mungkin mereka dipindahkan. Mereka lahir di situ, sekolah di situ, main di situ. Jadi nggak bisa. Mereka dicabut dari tanah airnya. Nggak bisa. Marah mereka. Ya sudah, kalau gitu kita pindahkan di satu tempat aja di utara Mesir. Namanya Ma'adi, Pak. Atau di Sinai. Oh, dia jelaskan sejarah tuh, Pak. Ini rata-rata konsultan konflik Israel Palestina sejarahnya kuat, Pak. Apalagi Donald Trump, dia punya menantu Jared Kushner, ya, yang sering main golf setiap hari Sabtu dengan salah seorang pemimpin dunia Islam, Pak. Ini yang buat saya sedih nih, Pak. Ini kalau nggak live bisa buka-bukaan nih, Pak. Live masalahnya nih. Subhanallah. Jared Kushner itu seorang Yahudi, ahli sejarah, Pak. Dipasok semua suplai data sejarah. Makanya Simon Peres, Pak, sebelum dia mati, dia wasiat. Dulu saya pernah mengatakan kepada kalian, one house, one doctor. Satu rumah orang Israel, satu dokter. Di sini yang dokter banyak di komplek ini. Ya, one house, one doctor. Dokternya ditentukan, harus eksakta bidangnya, Pak. Tapi sebelum dia mati, dia tambahkan one house, two doctors. Satu rumah, 2 dokter. Terus dokter keduanya bidang apa? History. Bidang sejarah. Paham, Pak, ya? Bidang sejarah agar orang ini, ya, atau semacam ada blueprint lah, Pak. Untuk sejarah apa nih? Sejarah Israel, Pak. Coba Google sendiri, Pak, nggak bisa nutup-nutupi kebohongan Israel. Ada orang itu dengan sistemik, ada lembaga dengan sistemik mengubah sejarah Israel itu, Pak. Makanya dia butuh ahli sejarah. Makanya penting, Pak. Sabda Bung Karno apa? Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Subhanallah. Apalagi Palestina bukan orang lain. Kalau kita bisa baca sejarah dengan tuntas. Malu betul kita sama orang Palestina. Pak Ali Taher, kalau sekarang nih dirupiahkan, Pak, itu bisa puluhan miliar dia ngasih ke Indonesia, Pak. Orang Aceh ngasih berapa pesawat ke Bung Karno? 2. Apa perkataan orang Aceh, Pak? Kami ingin membantu. Kami ingin belajar dari orang Palestina yang ngasih duit ke Indonesia. Itu ada tuh, Pak. Ya. Di mana Ustaz saya bacanya? Di buku Ketuhanan yang Maha Esa yang nulis Haji Agus Salim. Dimuat di majalah Hikmah, diulang di Panji Masyarakat. Subhanallah. Iqra, Pak. Memang wahyu pertama kita iqra, baca. Subhanallah. Apalagi negara Zionis bertentangan tuh dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya apa?
Undang-Undang Dasar 1945. Zionis itu rasnya hanya Yahudi, Pak. Gak boleh ada ras lain. Kalau keturunan Ishak, keturunan Yakub mungkin sudah habis, Pak, di sana itu. Ya, mungkin sudah habis. Apalagi kalau pakai hadis Umar, kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua keturunan anak Adam terputus sampai hari kiamat, kata Nabi, kecuali nasabku dan keturunanku. Jadi bisa kemungkinan keturunan Ishak Yakub habis itu, Pak. Paham ya? Bapak coba ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kan rata-rata masuknya lewat pintu mana? Jordan. Kalau lewat pintu Mesir susah, Pak. Jordan, Petra, begitu. Coba lihat checkpoint. Petugas checkpointnya, mukanya rata-rata apa? Hitam. Orang Afrika, Pak. Ya. Oh itu bukan orang Israel. Mereka Yahudi. Ya, mereka Yahudi, Pak. Jadi luar biasa pengaruh Yahudi ini, Zionis. Enggak nerima ras lain, tidak menerima agama lain, Pak. Di situ itu. Jadi bertentangan dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita sebut apa? Zionis Nusantara. Subhanallah. Begitu, Pak ya. Nah, yang bisa memecah ombak Amerika ini harus negara yang kokoh, Pak. Ya, harus negara yang kuat. Yang setengah-setengah susah. Yang banyak hutang juga susah. Begitu. Terus apalagi kira-kira yang menjadi barir penghambat kemerdekaan Palestina di waktu dekat, Pak? Model diplomasi, Pak. Orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina dan kita semua, model diplomasinya ini konservatif, Pak. Minta bantuan, lalu meneriakan isu kolonialisme, imperialisme, betul nggak? Ya. Pada saat yang bersamaan orang Israel, Pak, isu yang mereka bangun apa? Partnership and existential. Partnership apa itu? Melakukan kemitraan dagang, ekonomi, alutsista, kesehatan, pendidikan. Prof. Sahlan nggak bisa jadi profesor kalau nggak ada jurnal yang publish di Scopus. Scopus itu nama salah satu distrik di Israel, Pak. Dari namanya aja itu. Ya. Subhanallah. Jadi mereka sudah menggurita partnership, Pak. 208 negara yang register di PBB yang punya hubungan diplomatik nggak banyak. Tetapi walaupun negara-negara itu tidak punya hubungan diplomatik, Pak, 100% ada kadin Israel di negara-negara itu. Yang ini nggak boleh nanya, ini nggak boleh ditanyakan, nggak boleh, haram bertanya terkait masalah ini, Pak. Subhanallah. Malaysia, Pak, neriakan, waduh, Palestina, free Palestine, free Palestine. Ya, tapi apa itu kuantitas dagangnya besar betul, Pak. Ya, kuantitas dagangnya besar betul. Subhanallah. Kenapa? Karena Israel ini ciamik dia, Pak. Ya, dia lihai, Pak. Orang kalau melakukan mitra dagang, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, alutsista, apalagi alutsista, Pak. Negara-negara di dunia yang punya drone itu pasti dari Israel, direct atau indirect. Ada yang beli langsung dari Israel, ada yang lewat Singapura. Ini juga sama, nggak boleh nanya ini, Pak. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa. Ketika melakukan partnership kan ada benefit tuh, Pak. Itulah yang membuat bangsa-bangsa itu ketergantungan. Sehingga aksinya normatif lagi, Pak. Memang aksi nyatanya apa, Ustaz? Kalau kita baca Quran, surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum li anfusikum fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid. Ciri nanti Palestina merdeka, para petinggi dunia Islam masuk ke Masjid Aqsa salat. Kalau mau aksi nyata, Pak, KTT OKI-nya di Palestina. KTT OKI-nya di Masjidil Aqsa. 2002 putra mahkota Jordan pengen sholat duha 2 rakaat di Masjid Aqsa, dilarang.
Kenapa? Karena Israel itu paling takut ada intervensi keislaman dalam konflik ini, Pak. Paham nggak? MBS aja suruh sholat di situ tuh, Pak, di Masjidil Aqsa. Ya, nggak boleh nanya nih. Subhanallah. Itu kata Quran, Pak. Waliyadkhulul masjidah kama dakhulu awwala marrah. Masuk aja kalian, pemimpin dunia Islam. Sholat di Masjidil Aqsa tuh, Pak. Subhanallah. Nah, model diplomasi Israel, dia partnership, Pak. Kemitraan, ada benefitnya. Sehingga negara tersebut punya ketergantungan. Susah, Pak. Apalagi sudah menjadi sistem. Ya, sudah menjadi sistem tuh, Pak. Susah tuh, Pak. Nah, Palestina diplomasinya itu jalur lambat, minta bantuan, kolonialisme, imperialisme, Pak. Israel jalur cepat tuh, Pak. Kalah tuh, Pak. Ini juga sama Badir nih, Pak. Ya. Penghambat untuk kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat. Subhanallah. Jadi masih sangat kokoh, Pak. Ya. Terus kenapa saya mengatakan bahwa Palestina itu mungkin merdeka walaupun tidak dalam waktu yang dekat, Pak? Pertama, karena tidak ada kebohongan yang usianya panjang. Ya, tidak ada kebohongan yang usianya panjang. Kebohongan biasanya akan melahirkan apa? Kebohongan lagi. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bukan Syekh Muta'ali, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Man kadhiba bilisanin wahid sayakdzibu bi alsinatin muta'addidah. Orang yang sekali berbohong pasti ribuan lisan dia akan berbohong pula. Ketika kebohongannya ketahuan orang, maka dia akan bela kebohongannya dengan apa? Kebohongan lagi itu, Pak. Ya, makanya kita lihat dagelan-dagelan di mana? Di PBB. Di Majelis Umum PBB suara mayoritas untuk Palestina, Pak. Tapi resolusi Majelis Umum itu nggak ada dampak hukumnya, Pak. Kalau mau apa? Di Dewan Keamanan. Makanya resolusi 181 29 November 1947 itu resolusi Dewan Keamanan PBB. Untuk Israel resolusinya Dewan Keamanan, tapi untuk Palestina resolusi PBB, Pak. Beda kelas, Pak. Yang satu Q1, yang satu Q6. Jauh tuh, Pak. Subhanallah. Tapi, Pak, tidak ada kebohongan yang berusia panjang. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apa yang membuat saya mengatakan bahkan dalam banyak riset, bukan hanya saya mengatakan, Pak, ya, termasuk orang Yahudi di Amerika, seorang profesor ya di kampus MIT, anak UI, anak ITB, kalau ditanya ya dari Fakultas Teknik, S2-nya mau kemana? MIT rata-rata. Sebuah kebanggaan tersendiri, Pak. Ada profesor di kampus itu namanya Noam Chomsky. Ya, Noam Chomsky. Beliau menulis buku bagus betul. Judulnya Islam and Terrorism. Judulnya provokatif, Pak. Tapi kalau dibaca tidak. Ya, kalau dibaca tidak. Buku itu salah satu kesimpulan pentingnya bahwa akhir tahun 2020 itu dimulainya masa kehancuran Israel. Itu kata siapa itu? Kata Noam Chomsky, Pak. Saya ketika ambil postdoc di Cairo University, dapat kuliah beliau, kaget. Kita udah siapkan pertanyaan dalam bahasa Inggris, beliau buka perkuliahan dengan kalimat yang sangat dahsyat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya ngundang beliau ke kampusnya Kang Sahlan, gagal terus, Pak. Subhanallah. Kaget kita. Kenapa? Karena orang semakin cerdas, semakin hebat, Pak. Risetnya semakin benar, semakin dia akan menemukan secercah apa? Kebenaran. Rata-rata mereka yang menjadi muslim itu karena otaknya. Yang keluar dari Islam karena perutnya. Subhanallah. Dahsyat betul Pak Noam Chomsky itu. Dia orang Yahudi dia, Pak. Darahnya darah Yahudi, kebangsaan Amerika.
Dia bilang akhir 2020 itu awal dimulainya periode kehancuran Israel. Makanya beliau dikeluarkan dari kampus itu tuh Pak. Enggak di mana-mana sama aja. Ya. Nah, kata Noam Chomsky, jadi Israel ini walaupun sekarang superpower, Amerika mendukung dia, tapi suatu saat dia akan sampai kepada fase the end. Selesai itu Pak. Pernyataan Noam Chomsky ini buru-buru ditulis. Idenya ini ditulis oleh Francis Fukuyama. Dia menulis buku The End of History and the Last Man. Ya, The End of History and the Last Man. Jadi hancurnya sejarah peradaban manusia dan yang tersisa last man-nya itu adalah kapitalis itu Pak. Dia ingin menyatakan bahwa kapitalisme Amerika, kapitalisme Israel ini last man-nya sejarah civilization manusia Pak. Jadi buku itu semacam proksi juga kepada kita tuh Pak. Buku Francis Fukuyama. Mereka desainnya luar biasa tuh Pak tuh. Ya, baca buku itu tuh Pak. Bagus betul. Ya. Jadi apa yang menjadikan riset-riset terkait konflik Israel-Palestina bahwa kehancuran ini milik Israel, Pak. Yang pertama tadi, tidak ada kebohongan yang usianya panjang. Yang kedua, yang menjadikan Israel pasti merdeka, ya Palestina pasti merdeka, Israel pasti hancur, Pak. Ini ada celah yang memang belum kita gunakan, yaitu celah domestik, Pak. Domestik Israel. Sebetulnya, makanya dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan apa? La tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan pernah menjustifikasi qulubuhum jami'a. Mereka itu kompak, solid, enggak. Tapi qulubuhum syatta, mereka tercerai-berai, Pak. Cuma masalahnya kita nggak punya media. Kan begitu, Pak. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Yathrib ke Madinah nggak langsung masuk ke jantung kota, transit dulu di sebuah distrik kecil namanya Kuba. Kenapa? Karena Rasul paham mayoritas umat Islam, ya mohon maaf, kaum Yathrib itu penduduknya mayoritasnya bukan Muslim, Pak. Tapi apa? Aus Khajraj yang kebanyakan rasnya adalah Yahudi, Pak. Rasul paham untuk mengalahkan mereka karena mereka menguasai semuanya. Nah, Rasul berhenti dulu, Pak, transit dulu, mantau dulu nih, Pak nih. Rasul buat roadmap nih, Pak. Dengan cara apa? Rasul bikin masjid. Di mana? Di Kuba. Jadi untuk melawan sesuatu yang super power yang susah, Pak, maka perkuat mimbar, perkuat masjid. Kesempatan pertama Bani Israel yang itu adalah kerusakan mereka pertama, yang menghancurkannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, ya Allah memberikan perwakilan diksi untuk Umar dalam surat Al-Isra ayat 4 ayat 5. Wa qadayna ila bani Israel. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami putuskan kepada Bani Israel dalam kitab suci mereka akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Ya, kerusakan pertama panjang betul, Pak. Dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 638 Masehi. Berapa tuh? Berapa? 2.638 tahun, Pak. Ini kesempatan pertama Bani Israel berkuasa di muka bumi sekaligus kerusakan mereka. Ya, makanya tahun berapa? Tahun 1500 sampai tahun 1200 ketika politik Mesir berubah. Kan dulu Yusuf tuh, Pak, ya, putranya Yakub. Dia karena kecerdasannya, kebaikannya oleh saudara-saudaranya diceburkan kemana? Ke sumur. Nasib baik diterima oleh Yusuf. Singkat cerita dia jadi menteri keuangan di Mesir. Tapi Yusuf ini orang pemaaf, Pak. Saudara-saudaranya dipanggil, ayo ke Mesir, mudik ke Mesir.
Akhirnya Bani Israel membesar. 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, politik Mesir berubah. Orang Bani Israel banyak bikin ulah. Status Bani Israel diubah jadi slave. Jadi apa? Budak, Pak. Mereka ini banyak bikin ulah nih. Alhamdulillah. Kalau kajian kayak gini cepat selesai, cepat aman nih Pak. Subhanallah. Kita nggak tahu yang hadir di sini siapa tuh banyak orang pejaten, kita nggak tahu. Subhanallah. Jadi sampai mana tadi saya? Yusuf tuh Pak ya, politik Mesir berubah. Statusnya diubah jadi apa? Jadi slave. Jadi budak. Nah, jadi celah ataupun yang belum kita yang belum kita lakukan maksimalkan adalah terkait domestik Israel, Pak. Mereka ini tercerai-berai. Kita nggak pernah masuk, Pak. Saya pernah riset, tampil di Knesset Building. Jangan bilang-bilang. Knesset Building. Ketemu dengan beberapa ketua partai, Yamini Party, sama Blue White Party, pimpinan Benny Gantz. Benny Gantz ini hari ini dia ketua partai Blue White Party, Pak. Harusnya dia November dia di Perdana Menteri menggantikan siapa? Benjamin Netanyahu. Kenapa? Karena pemilu Maret, Liquid itu tidak berhasil menjadi pemenang partai. Maka dia harus berkoalisi dengan Blue White Party, di mana koalisi itu harus menyerahkan kekuasaan Liquid Benjamin Netanyahu kepada Benny Gantz, yang tidak lain adalah Menteri Pertahanannya, Pak. Nah, jadi serangan ini sebetulnya bagian agar apa? Agar penyerahan kekuasaan tidak tidak terjadi. Jadi banyak faktor. Nah, salah satu upaya yang belum kita maksimalkan, memaksimalkan apa ini? Domestik Israel. Kalau kita ada kerjasama parlemen kan di DPR itu. Coba partai-partai yang nggak suka ke Likud, Pak, yang tidak suka dengan kebijakan Zionis tuh, kan ada partai Arab. Sebetulnya bisa didoktrin juga, ya, bisa masuk juga tuh Pak. Begitu ya. Jadi semerawut betul sebetulnya di dalam Tel Aviv, Pak. Antara pemukiman ilegal yang dibuat oleh Likud, Pak, oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu hari ini dengan diaspora Israel yang ada di seluruh dunia, Pak, itu lebih banyak yang keluar ketimbang yang ketimbang yang masuk. Jadi mubazir aja. Kenapa? Orang Israel itu penakut, Pak. Makanya setiap rumah Israel itu di bawahnya pasti ada apa, Pak? Bunker. Ya, pasti ada bunker tuh, Pak. Subhanallah. Nah, banyak Yahudi di mana diaspora di luar negeri ini yang nggak senang juga sama Zionis, Pak. Nah, ini juga sama bisa diyakinkan nih, Pak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang belum kita maksimalkan ya adalah pasang surut diplomasi Israel dan Rusia nih, Pak. Ini sebetulnya kalau semua negara memindahkan perjanjian pembelian alutsista dari Washington ke Moskow, ini luar biasa nih, Pak. Ya, ini luar biasa. Maka akan mengubah dunia politik. Kalau dengan China memang bisa juga, tapi agak sulit, Pak. Terkadang mereka ini berantem di permukaan, tapi sebetulnya berdasarkan drafting perjanjian The Deal of Century, mereka sebetulnya menyatu. Mohon maaf tadi ada cerita yang tidak selesai. Jadi Donald Trump dengan Xi Jinping itu kita akan pindahkan rakyat Palestina ke Ma'adi, ke utara Mesir. Enggak bisa, mereka manusia bukan robot. Bagaimana nanti pemukimannya? Anda yang buat pemukimannya, Anda yang bikin infrastrukturnya. Apa kata sih? Cocok. Paham nggak, Pak? Informasi mahal nih, Pak. Cocok, Pak. Subhanallah. Jadi banyak hal memang yang harus kita evaluasi bersama. Kita iqro'nya jadi tidak cukup baca sekedar di TV, Pak ya. Salah satu informasi terbaik terkait konflik Israel-Palestina, Bapak ikuti TV atau kantor berita Reuters, Pak.
Kadang Al Jazeera itu between, Pak. Ya, terkadang pro ini, terkadang pro sana. Bapak baca Reuters, Prancis, eksekutifnya memang masih mati-matian dukung Israel, tapi parlemennya tidak, Pak. Amerika, culture-nya, people-nya sebetulnya kan kita lihat di media, demo mereka tuh luar biasa. Ya, makanya dalam Al-Quran nanti kehancuran kedua Bani Israel itu yang menghancurkan mereka siapa? Liyasu ujuakum, Al-Isra ayat 7. Allah akan membangkitkan musuh-musuh kalian, hai Bani Israel. Musuh Bani Israel kan bukan hanya umat Islam, Pak. Negara-negara lain pun sama. Karena itu isunya bukan hanya isu keyakinan yang kita angkat, Pak. Termasuk isu apa? Kemanusiaan. Karena yang akan menghancurkan mereka, siapa itu? Adalah musuh-musuh orang Yahudi. Karena mereka musuh bersama, public enemy, Pak. Begitu ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan, yang bisa saya jawab, ya, yang mungkin saya jawab, yang aman saya jawab, yang tidak saya jawab. Oh ya. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Cuma pesan Al-Quran ketika kesempatan pertama Bani Israel yang Allah berikan, yang tidak lain adalah kerusakan mereka, itu yang bisa menghancurkannya kan Umar bin Khattab. Allah mewakilkan Umar dalam sebuah diksi yang sangat luar biasa. Fa'idha ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana. Pakai kata ibad. Ibad itu dia bentuk jamak, plural. Singularnya abid. Diambil dari verba abida ya'bidu, orang yang ahli ibadah. Quran ketika menjelaskan 7 karakter Bani Israel, Al-Baqarah 40, 41, 42, 43, 44, 45-nya Allah ngasih tahu, jika Anda ingin bisa melawan Bani Israel, apa ayat 45-nya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Subhanallah. Sabar di sini tentu tidak berpaku tangan, Pak. Jadi melawan mereka harus dengan penuh apa, Pak? Kesabaran. Kenapa? Karena musuh kita ini alot betul, kuat betul. Ya. Untuk lari jarak jauh, Pak, dengan lari jarak cepat. Kalau lari jarak cepat itu bersifat personal, betul nggak? Tapi kalau lari jarak jauh sifatnya apa? Kolektif, kolegial. Maka harus ada kebersamaan. Ya, harus ada kebersamaan. Hari ini dunia Islam hancur lebur betul, Pak. Apalagi berbicara Arab Spring dari 2008 sampai hari ini. Suriah hancur lebur. Butuh waktu 500 tahun untuk recovery Suriah. Yaman butuh waktu 150 tahun untuk recovery Yaman, Pak. Subhanallah. Jadi banyak PR besar. Memang itu diciptakan. Tetapi terkadang kita sendiri memang yang membantu mereka menciptakan itu. Subhanallah. Karena itu perkuatlah barisan. Kalau di masjid kita bisa merapikan soft, maka di luar pun kalau bisa soft kita pun harus rapi, Pak. Kiblat kita kan sama. Harusnya itu pun menjadi, ini sholat ini sebuah gambaran yang luar biasa nih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Dimaafkan. Ada informasi yang ingin ditanyakan, silakan nanti Japri boleh ke saya, Pak ya. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa bertanya nanti kepada para alim ulama, para pakar Timur Tengah yang lain. Mudah-mudahan hadir kita di sini bisa memberikan kontribusi bentuk sayang kita kepada
saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih.